Selamat Natal saudara-saudara. Ya saudara-saudara, selamat Natal. Semoga sukacita dan damai sejahtera Allah menyertai, melawat setiap kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, biasanya kalau Natal itu memang temanya itu kalau nggak sukacita tuh biasanya syahdu ya. Kita merenungkan cinta kasih Tuhan, kita merayakan gegap gempita alam raya berkumandang. Tapi tema kita kali ini tentang kegelisahan. Bahkan bukan cuma soal tema khotbah, tadi juga lagu-lagunya ya di awal juga ya bagaimana kejahatan, tirani berkuasa di dunia. Lagu tema kita juga dikatakan ya, ranah untuk berkarya makin berubah, tidak semua orang mampu mengejar, serakah jadi cara bertahan. Wah ini suram, agak-agak suram gitu. Tapi Bapak Ibu tentu bukan maksudnya untuk menjadi Grinch ya yang mencuri semangat Natal atau membuat Natal kita jadi suram. Tapi sama seperti orang itu menikmati makan itu kalau sadar gimana rasanya lapar. Kalau pernah lapar dan menikmati yang namanya makan atau pernah kehausan lalu minum segelas air sejuk. Itu rasanya jauh lebih luar biasa daripada kalau kita kenyang atau enggak haus dikasih makan dikasih minum. Demikian juga ketika kita bicara tentang kegelisahan umat manusia di masa kini. Kita diingatkan bahwa di tengah keadaan yang demikian ada Raja Damai yang lahir. Membawa damai dan sukacita bagi kita yang percaya. Nah kalau bicara soal kegelisahan dulu nih, jadi kita bicara dulu soal kegelisahan. Kalau bicara soal kegelisahan itu adalah bentuk khusus dari emosi atau rasa takut. Kalau dalam bahasa Indonesia ada yang namanya kata umum, kata khusus ya. Kata umum itu memasak, kata khusus itu merebus, menggoreng, menanak. Ya, menumis itu khusus. Sama kata umumnya takut. Kata khususnya apa? Cemas, khawatir, gelisah, panik itu turunannya. Lebih khusus, lebih spesifik. Maka gelisah itu adalah bentuk takut, tapi bukan takut yang pada umumnya. Nah, apa bedanya dengan takut yang pada umumnya? Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita ngomong soal rasa takut, semua orang punya sesuatu yang dia takuti. Tapi takut itu biasanya baru kita alami kalau kita sudah mengalami. Misalnya gini, orang kalau takut ketinggian, kalau selama dia mau lihat gunung, lihat menara, selama dia ada di bawah dia nggak perlu takut. Tapi kalau dia takut ketinggian, dia ada di atas, dia akan merasa takut. Kita mungkin takut sama kecoa gitu ya. Selama nggak ada kecoa kita santai aja, tapi begitu ada kecoa mungkin kita takut. Takut itu baru muncul kalau ada yang ditakuti di depan mata. Nah, meningkat dari rasa takut itu lebih spesifik lagi itu adalah khawatir. Khawatir nih misalnya gini, ini lagi musim hujan, kita khawatir apa? Banjir, ya kan? Kenapa khawatir banjir? Orang belum ada banjir, mana masih jauh gitu kan? Kenapa khawatir banjir? Karena pengalaman, ya karena pengalaman kita daerah sini sering mengalami banjir. Atau mungkin takut atap rumah kita bocor. Kenapa? Karena kita udah lihat atap rumah kita memang keadaannya tuh udah mengkhawatirkan. Walaupun belum pernah bocor tapi melihat keadaannya yang mungkin udah coklat-coklat, udah mulai lapuk ini mengkhawatirkan. Jadi yang namanya khawatir itu belum kejadian, penyebab takutnya belum terjadi tapi ada alasannya, ada datanya, ada pengalaman yang membuat kita sah untuk merasa khawatir walaupun kata firman Tuhan gak usah khawatir ya, tapi khawatir gitu. Nah gelisah itu anxiety itu ya, kecemasan itu adalah sesuatu yang tidak pernah kita alami tapi kita takutin. Dan masih jauh tapi kita udah overthinking, itu wujud kegelisahan ya. Bapak Ibu contohnya apa? Misalnya kita gelisah nih, PPN mau naik 12%, harga-harga bakal naik, bisnis bakal sulit. Gimana kalau nanti kita miskin? Gimana nanti kalau kita nggak bisa makan? Gimana nanti kalau kita nggak bisa bayar kontrak rumah? Padahal menurut data dan pengalaman hidup kita, selama kita hidup sekalipun kita nggak pernah yang namanya kelaparan, nggak ada makanan. Walaupun mungkin duit susah, tapi seumur hidup kita mungkin kita nggak pernah ada yang namanya kelaparan. Tapi kita bisa takut kelaparan. Kadang-kadang orang yang udah pernah kelaparan malah justru gak takut lagi ya. Karena dia pikir saya pernah kelaparan, saya gak mati kok dan Tuhan mencukupi. Jadi justru malah gak khawatir ya, gak gelisah. Tapi justru yang gak pernah mengalami susah itu lebih suka overthinking. Takut miskin, takut gelisah.
Ya, orang yang banyak duitnya justru lebih sering gelisah daripada takut. Ya kalau orang nggak punya duit memang takut kalau punya utang didatengin sama yang lagi utang takut gitu ya di depan mata. Tapi kalau orang yang banyak duit itu seringkali gelisah. Karena masih jauh dari kejadian, jauh dari miskin, jauh dari susah, tapi udah gelisah. Gimana kalau bisnis saya menurun? Gimana kalau investasi saya salah? Gimana kalau teman saya jadi lebih kaya daripada saya? Padahal saya sekarang yang lebih kaya daripada dia. Sehingga overthinking sehingga menjadi gelisah. Itu loh gelisah. Tidak ada sebabnya, tidak ada data atau pengalaman yang membuktikan bagi kita pribadi, tapi kita sudah dilanda oleh ketakutan dan kecemasan. Oleh karena itu di Alkitab katanya ada perkataan jangan takut sebanyak 365 kali. Sehari satu jadinya, Bapak Ibu. Tapi itu salah, ternyata tidak benar. Karena kalau dicari kata jangan takut di Alkitab tidak sampai 365 kali, cuma ada 70 kali. Kata takut, bukan jangan takut, kata afraid itu sendiri ada 205, kata fear ada 336 kata. Apakah artinya kalau begitu kita harus khawatir karena tidak ada 365 ayat yang berkata jangan takut? Bapak Ibu saudara-saudara emang mesti diingetin tiap hari jangan takut baru gak takut. Lagi pula kalau tiap hari diingetin jangan takut ya, kan lama-lama jadi mikir emang ada apa sih, apa saya mesti takut gitu kan. Gak perlu juga diulang-ulang kan, kalau tidak ada 365 kali ya udah gak apa-apa. Karena sebetulnya yang penting adalah bukan firman Tuhan diulang-ulang, yang penting sekali diomongin kita ngerti, kita dengar, kita lakukan, itu yang lebih penting. Jadi mau diulang 365 kali kalau besoknya lupa lagi ya gak berguna. Maka gak apa-apa ya kalau gak ada 365 kali kata jangan takut. Tetapi saudara-saudara dalam bacaan Alkitab kita hari ini ketika malaikat berjumpa dengan gembala-gembala, perkataan yang pertama diucapkan adalah jangan takut sebab aku memberitakan kesukaan besar bagimu. Jangan takut. Kenapa gembala-gembala itu ketakutan? Karena mereka berjumpa dengan terang yang sangat besar ya, lebih terang daripada lampu-lampu yang ada di sini. Ya gembala itu adanya di padang hanya mengandalkan bulan dan bintang, tapi tiba-tiba ada terang yang sangat besar. Maka kontras sekali ya, yang ada dalam kegelapan, keheningan, paling suara jangkrik ya, suara reptil, serangga di padang rumput, tiba-tiba ada terang yang sangat besar, maka mereka ketakutan. Tapi ini juga gambaran saudara-saudara, Bapak Ibu, bahwa ketika Tuhan menyatakan diri kepada kita, Tuhan memanggil kita, Tuhan merangkul kita, seringkali itu memang datang dalam peristiwa yang bukannya santai dan tenang, tapi kadang-kadang menakutkan. Menakutkan kenapa? Pertama-tama karena menjadi kontras, asing. Apa yang Tuhan mau kita lakukan dengan apa yang biasa kita kenal. Kita biasanya menyimpan yang namanya hidup itu, cara berpikir kita itu bicara soal mengandalkan kekuatan diri sendiri. Harus menyimpan harta, harus membangun relasi, harus jaga nama baik, harus aman dan nyaman misalnya gitu ya. Kalau saya disakiti harus saya hancurkan balik. Tetapi ketika firman Tuhan terang itu tampak memanggil kita, maka dikatakan jangan khawatir. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Berdoa minta makanan hari ini yang secukupnya. Berikan. Kalau kamu punya 2, ada yang gak punya, kasih 1 buat dia. Gak usah khawatir akan hari besok. Saudara-saudara itu menjadi asing. Operating system kita tuh bukan kayak gitu. Operating system kita ini mengandalkan kekuatan kita. Tiba-tiba berhadapan dengan berita yang kayak begitu. Maka mungkin itu menakutkan. Ikut Tuhan kok jadi menakutkan ya. Karena saya gak boleh mengandalkan hal-hal yang kelihatan dan dipegang. Hanya bisa mengandalkan Tuhan. Jadi walaupun Tuhan kasih kita dengan keluarga, dengan berkat, dengan berbagai hal, kita dibilang itu semua fana, gak bisa kita andalkan. Harus kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kan asing. Dan ini kadang-kadang menakutkan. Terang itu juga kadang-kadang menakutkan karena membuat semua yang tadinya gak kelihatan dalam gelap menjadi terang benderang. Kalau kita belum kenal Tuhan, hidup kita atau kita kenal Tuhan tapi hidup kita jauh dari Tuhan, maka yang namanya iri, dengki, persaingan, sikut-sikutan, saling menjelekkan, saling memfitnah itu udah biasa. Tapi ketika kita di hadapan terang Tuhan, kita diminta untuk merendahkan hati, mengasihi, memaafkan, merangkul, mencari yang terhilang.
Ya, sehingga hal yang biasa kita lakukan yang namanya gosip itu ya, kan seru tuh ya, kalau nggak ada gosip tuh nggak seru. Tiba-tiba ketika kita kenal Tuhan, kita merasa salah ya, nggak baik ya kayak begini ya. Biasa kita mungkin suka melecehkan orang gitu ya, entah dari berbagai segi. Tiba-tiba diajarkan nggak boleh ya, itu kelakuan yang hina itu. Dan itu kan kadang-kadang ketika kita dibukakan itu jadi malu ya. Tapi terang itu datang bukan untuk mempermalukan kita. Terang itu datang bukan untuk menelanjangi kita. Terang itu datang bukan untuk menghukum kita. Bukan seperti maling ketangkep lalu disenter, bukan. Terang itu datang untuk membawa damai sejahtera bagi kita. Maka walaupun mungkin awalnya kita merasa takut, merasa asing, merasa tidak nyaman. Tapi teruslah datang, mendekat, menerima terang itu hadir dalam hidup kita. Karena tujuan dari terang itu adalah damai sejahtera. Dan bukankah damai sejahtera itu adalah tujuan kebahagiaan? Atau bukan tujuan kebahagiaan, ukuran kebahagiaan bagi hidup kita. Ya kan? Bapak Ibu saudara-saudara, orang bilang kan harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi kalau dalam keluarga gak ada damai, jadi harta gak? Pusing kan? Kalau pulang ke rumah, entah mungkin anak pulang ke rumah orang tuanya lagi berantem, suami pulang ke rumah atau istri pulang ke rumah langsung ribut, nggak ada damai. Jadi orang kadang-kadang berpikir buat apa ya, mendingan nggak usah berkeluarga, yang penting saya damai. Kadang-kadang begitu, lebih baik udah. Banyak anak-anak yang sudah dewasa nggak mau kontak dengan orang tuanya. Kenapa pusing kalau kontak jadinya ribut? Yang penting kan saya damai, ya nggak pusing. Artinya kan kita mengatakan bahwa udah nggak penting deh harta yang paling berharga itu, yang penting saya damai. Sama halnya juga dengan duit. Duit itu orang mencari uang itu segala cara dihalalkan, tapi kalau duit banyak kita nggak bisa tidur. Banyak yang mau membunuh kita, misalnya banyak yang mau merampok kita, banyak yang iri. Mungkin ya kalau belum punya duit sih memang berpikir tapi tetap saya mau punya duit ya. Tapi kalau udah mengalami punya duit dan tidak ada damai sejahtera, biasanya orang akan mau menukar. Mendingan saya bisa tidur tenang, damai. Keluarga saya rukun, walaupun mungkin ekonomi pas-pasan. Atau secukupnya lah ya, mungkin jangan susah-susah amat juga gitu. Tapi gak perlulah yang berkelimpahan itu. Artinya saudara-saudara, damai itu adalah ukuran kebahagiaan itu ada atau tidak dalam hidup kita. Maka ketika terang itu datang, sekali lagi dia bukan mau menghukum kita, bukan mau mempermalukan, tapi mau membawa damai sejahtera untuk kita. Tapi damai itu hanya bisa terwujud kalau kita mau menerima dan hidup dalam terang itu. Jadi kita gak bisa katakan mana Tuhan udah 2000 tahun Tuhan datang ke dunia tapi kok tidak ada damai sejahtera di muka bumi. Ya karena kita yang harus mengusahakannya. Mulai dari diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, jadi bagaimana hidup dalam damai itu ya, menerima terang itu. Gimana menerima terang itu? Saya melihat kisah gembala ini rasanya setiap tahun pasti sudah diceritakan. Gembala ini adalah lapisan masyarakat yang paling bawah, orang sederhana, tidak berpendidikan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi justru kepada mereka lah pertama kali malaikat mengatakan kabar sukacita kelahiran Sang Juru Selamat di Bethlehem. Kenapa? Karena resistensi mereka paling rendah. Resistensi itu penolakan. Orang semakin pintar, semakin berkuasa, semakin berpengalaman, semakin banyak hartanya, semakin banyak ilmunya, maka resistensinya itu akan semakin tinggi, temboknya akan semakin tinggi. Khotbah juga harus masuk akal, harus relevan, harus aplikatif gitu ya. Yaitu baik tentunya, tapi kadang-kadang nggak cukup sekedar mendengarkan pembacaan Alkitab itu sendiri. Kalau konseling pastoral dikasih tahu nasihat, kalau nggak cocok cari lagi ya. Kalau dikasih tahu begini, saya bisa baca Google, baca buku dan yang lain. Resistensinya terlalu tinggi. Kita mencari yang cocok dan nyaman buat kita. Tapi orang-orang sederhana ini, kaum gembala ini, mereka tidak punya tembok yang terlalu tinggi. Hidup mereka di padang gurun. Tidurnya di padang dan di goa. Jadi mereka tidak biasa dengan tembok-tembok. Maka ketika malaikat katakan pergilah ke Bethlehem, mereka segera pergi. Saudara-saudara, bagaimana damai sejahtera itu bisa berkuasa dalam hidup kita? Kita perlu menurunkan, bahkan menghilangkan penolakan kita pada firman Tuhan.
Kadang-kadang kita udah ngerasa kok ya kalau dengerin firman Tuhan, entah mungkin di gereja atau dimanapun, atau bahkan mungkin kita melihat film lalu kita merasa ditegur, itu kan sebetulnya Roh Kudus lagi mengingatkan ya. Atau mungkin kita curhat sama teman-teman kasih nasihat itu juga mengingatkan. Tapi kalau resistensi kita masih tinggi, maka itu ya masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Tidak akan ada perubahan, tidak akan berdampak. Jadi pengosongan diri, tanggalkan, runtuhkan tembok-tembok keraguan-raguan, penolakan, kekerasan kepala kita ya terhadap firman Tuhan. Dan lakukanlah perintah Tuhan itu, yaitu apa? Keadilan dan kebenaran. Dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa kekuasaannya dan damai sejahteranya itu tidak berkesudahan, sang Raja Damai itu, karena ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya dengan keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup dalam terang, hidup melakukan firman Tuhan, kita melakukan keadilan dan kebenaran. Apa bedanya walaupun 11-12 dan tidak bisa terpisahkan? Keadilan itu bicara soal relasi kita dengan sesama. Ya, adil itu kan bicara soal balance, harmoni, yang fair, yang cengli ya. Maka bersikap adil adalah bagaimana kita bersikap kepada sesama kita. Kita suka milih-milih teman gak? Kita suka merendahkan orang gak? Kita suka menghakimi orang gak? Itu kan berlaku tidak adil. Ya, atau mungkin kita suka berlaku tidak adil dengan curang. Kita menahan upah yang seharusnya diberikan kepada mereka yang memang sudah bekerja. Atau mungkin kita berlaku curang. Ya, kita meladeni, mungkin entah chatting, nganterin pulang orang, padahal kita tahu pasangan kita tidak suka dengan hal itu dan itu tidak baik. Itu berlaku tidak adil. Maka ketika kita hidup dalam terang dan mau damai itu berkuasa dalam hidup kita, kita juga harus berlaku adil. Kalau saya digituin mau nggak? Kalau saya nggak mau digituin, jangan gituin orang, ya kan? Kalau anak saya dilecehkan, saya marah nggak? Marah. Kalau gitu saya jangan melecehkan orang. Berlaku adil. Berlaku adil mulai dari pikiran, ya, jangan menghakimi, jangan mendiskriminasi orang, itu pun juga berlaku adil. Hidup dalam kebenaran artinya apa? Pegang firman Tuhan. Jangan firman Tuhan itu kita belok-belokkan untuk kemauan kita. Udah gak zamannya nih, menurut firman Tuhan ini udah mesti direvisi nih kayaknya firman Tuhan ya, zamannya udah berbeda. Keadilan dan kebenaran. Kalau keadilan tadi bicara dengan sesama, kebenaran tuh bicara soal kejujuran kita di hadapan Tuhan. Di hadapan orang lain kita bisa panggil pembela, pengacara untuk memperjuangkan case kita sehingga kita yang salah pun tampak benar. Tapi kebenaran di hadapan Tuhan itu tidak bisa ditutupi. Kalau mau hidup dalam damai sejahtera Tuhan, berlakulah adil, hiduplah dalam kebenaran. Maka saudara-saudara, damai itu akan mendatangkan sukacita. Sukacita yang besar yang dikatakan oleh para malaikat kepada para gembala. Jangan takut. Sebab aku datang untuk memberitakan kesukaan yang besar bagi seluruh bangsa. Kiranya damai sejahtera Tuhan dan sukacita itu boleh terus berkuasa dalam hidup kita, bukan hanya pada saat Natal, tapi sampai Tuhan memanggil kita kembali. Amin.